Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa satu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam hari ini, perhatikan kalimat di surat Al-Hajj pada poin wa in asabathu fitnatul niqalaba ada wajhi. Ya, apa kurang? Wa in asabathu fitnatu niqalaba ada wajhi. Dan tapi jika ditimpa satu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Ya, kalimat utuhnya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak punya keyakinan penuh. Ya. Itu problem kita. Dari dulu sampai sekarang sulit menghilangkan ini. Kenapa? Karena bola mata kita suka melihat kesenangan orang lain, suka melihat kesibukan orang lain. Ya. Dan Nisa 32 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Berangan-angan artinya iri, punya keinginan seperti itu, padahal belum tentu batinnya, hatinya kuat dan mampu menanggungnya. Rijali nasibum mimma at-tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna
was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kita melihat orang lain bahagia, doakan dia mendapatkan lebih bahagia daripada itu. Dan kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan yang sesuai dengan harapanku, ya Allah, yang sesuai dengan liang hatiku, sesuai dengan ketentuan yang kau berikan kepadaku. Begitu. Minta kepada Allah setelah kau melihat kenikmatan orang lain, sembari kamu mendoakan mereka. Dari inilah membuat kita lalai dan ragu akan nikmat Allah. Kok sudah ibadah, sudah istiqomah, masih miskin? Itu bisikan syaitan dan kawan-kawannya yang berusaha menyesatkan kita. Ya. Fa in asabahu khairu nitma'anna bih, wa in asabatu fitnatu ninqalaba ada wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini disampaikan, begitu diberikan ujian marah, padahal diberikan kenikmatan berbahagia, bersenang-senang, bahkan lupa diri. Ini dilarang. Berlebih-lebihan dalam mendapatkan kenikmatan, berlebih-lebihan dalam senang, artinya bergembira melebihi batas, itu Allah tidak menyukainya. Karena kita nggak tahu saat diuji Allah bagaimana kita, sanggupkah kita menampung ujian dari Allah? Nah, ini maksudnya, sanggupkah kita menampung ujian dari Allah? Kalau kita orang beriman, insya Allah kita sanggup. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan liang hati kita masing-masing, sesuai dengan akal pikiran kita masing-masing, sudah sesuai. Ya. Tidak melebihi batas. Allah tidak pernah melebihi batas dalam menguji hamba. Hamba yang melebihi batas dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian di surat Saba 39 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirudah. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Ya. Itu hak Allah. Dilebihkan karena Allah tahu kamu ada satu keperluan dan kepentingan. Karena kamu sangat punya harapan untuk membantu orang lain gitu. Disempitkan kenapa? Karena kamu hanya kepentinganmu dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ini disampaikan di sini. Jika kita mau Allah lebihkan rezeki kita, mau Allah mudahkan rezeki kita, maka berharaplah kamu, jika kamu mempunyai rezeki, berbagi dengan orang lain. Itu harapannya. Berbagi dengan orang lain ini akan menghilangkan keraguan yang ada dalam diri kita. Akan menghilangkan was-was yang ada pada diri kita. Ya. Nah, disampaikan, suatu apa yang pun yang kamu infakkan, pasti dia akan menggantinya.
Dia sebaik-baik pemberi rezeki, diganti lebih banyak daripada yang kau berikan. Jangan lihat lebih banyak, kalau ngasih 1.000 minta 100.000. Bukan itu maksudnya. Bisa saja itu, bisa saja Allah ganti dengan nikmatnya dirimu. Tidak sakit. Nikmatnya dirimu. Belajar mudah dalam baca Quran. Memahami Al-Quran. Menjaga perintah Allah gampang. Nikmatnya dirimu dalam rukuk dan sujud setiap malam. Mudah bangun malam. Nikmatnya dirimu dalam berhubungan dengan orang lain. Ketenangan jiwamu, batinmu. Nah ini pengaruh. Bukan dilebihkan uangnya saja. Kalau uangnya nggak lebih, kamu marah. Kita marah. Nah itu salah. Eman. Karena banyak karunia Allah yang bahkan lebih daripada apa yang telah kau keluarkan itu. Gitu ya. Nikmat sehat tidak bisa dihitung dengan uang. Ya. Apalagi orang-orang yang berasa punya uang. Keseleo sedikit, pijetnya di Amerika Serikat. Nah, kenapa? Karena tidak percaya dengan Indonesia. Pilek sedikit, berobat ke Tokyo. Wah. Masa seperti itu Sugeng? Nggak mungkin ya. Masa pilek sedikit, berobat ke New York? Ya, nggak mungkin. Ya. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri itu membuat kedekatan kita dengan Allah. Ya. Dan Al-Baqarah ayat 23 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa ya, yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surah yang semisal dengannya. Ya. Fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, ya kamu orang-orang yang benar. Turunan Al-Quran itu ada hadis, ada aurat-aurat yang kita baca ini, ya sudah membawa keberkahan pada kalian. Yakini dan syukuri apa yang telah kau dapat. Dudukmu ini hidayah dari Allah, kebaikan hasanah dari Allah yang besar untuk kita. Tidak semua orang bisa duduk seperti kita, ya. Tidak semua orang bisa menikmati untuk belajar Al-Quran. Dan semua orang bisa duduk bercengkerama dengan saudara-saudara seiman. Sibuk aja dengan dunia. Sibuk aja dengan penyakitnya. Berobat ke Amerika, berobat ke Soviet, berobat ke Jerman. Bingung. Bukan jalan-jalan, berobat. Walaupun berobat ke luar negeri, ya berobat tetap namanya. Tetap disuntik, tetap dibor kakinya. Na'udzubillah, umma na'udzubillah. Kita tidak usah berobat. Ya, nikmat sehat dan nikmat yang paling besar. Kemudian Al-Ankabut ayat 45 itu juga sejalan Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Ya. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bahkan sholat sunnahnya untuk mengokohkan keyakinan orang yang tidak punya keyakinan kepada Allah atau keyakinan lemah atau meremehkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala di bawah Nabi SAW, yaitu duduk bersama seperti ini adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang melakukan kekejian dan kemungkaran. Ya. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Supaya hilang prasangka, hilang was-was, hilang keraguan, tambahkan salat sunnahnya. Di samping infak,
tambahkan sholat sunnahnya. Supaya apa? Was-was kita hilang, keraguan kita hilang, keyakinan kita bertambah, yakin kalau doa kita diterima oleh Allah. Itu mungkin harapan kalian. Wujudkan harapanmu dengan menambah apa? Taqarrub ilallah, kedekatan dirimu kepada Allah. Tambahkan itu. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ayat 11. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Laksanakan perintahnya, salatlah, puasalah, zakatlah, berbuat kebajikanlah, tunjukkan, wujudkan, tidak hanya dalam hati, wujudkan. Ya. Baru itu akan mendapatkan satu keberkahan yang besar, rahmat akan masuk. Bagaimanapun kamu tidak khusyuk dalam sholat, tapi kamu sudah menjaga perintah Allah, tetap Allah akan berikan pahala kepadamu. Sambil kau belajar memperbaiki sholatmu, dengan menambahkan infakmu, sodakohmu, sedikit kamu lakukan. Infak sodakoh ini sering Al-Fakir bahas. Kenapa? Karena dengan ini menghapus dosa-dosa, menghilangkan keraguan, ya, memudahkan ibadah-ibadah yang lain, mengokohkan daripada batin kita, banyak hal. Ya. Kemudian di At-Taubah 102 sampai 104 di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosanya, mereka mencampur adukan amal yang baik dengan amal yang buruk. Ya. Asallahu ayyatubu alaihim innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, ya, jadi yang pertama tadi ya berinfak untuk menghilangkan keraguan. Kedua, tambahkan sholatmu, sholat sunnahnya, witirnya jangan ditinggal. Yang ketiga, disampaikan oleh Allah, bertobatlah kamu. Karena mungkin kamu sering mencampur adukkan antara hak dan batil. Sering berbuat kebajikan, lagi ingkar. Berbuat kebajikan, lagi berbuat maksiat kepada Allah. Itu mencampur adukkan. Maka bertobatlah sungguh-sungguh. Yang ketiga, bertobat. Jadi kalau ingin Allah dekat dengan kita dan hilangnya keraguan, pertama, infak. Kedua, sholat ditambahkan. Ya, ketiga, bertobat. Nah, ini penting. Ya, ini tambahan daripada Al-Fakir yang kemarin-kemarin Al-Fakir sampaikan kepada kalian. Innallaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim. Ambillah zakat dan harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Ya, sampaikan di sini, inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya. Mendoakan. Ya, yang keempat, mendoakan kebaikan. Mengikhlaskan di malam hari saat kau belum tidur, apa yang sampaikan kembali, ikhlaskan ya perbuatan perilaku orang yang buruk kepadamu, ikhlaskan, doakan supaya diberikan hidayah, supaya diberikan kebaikan hasanah oleh Allah yang Maha memiliki hasanah yang banyak. Ya, jangan lupa, pertama infak, kedua sholat, tambah dengan sholat sunnah, ketika bertobat, keempat berdoa. Ya, membiasakan berdoa. Ya. Kemudian At-Taubah ayat 4, alam ya'lamu annallahu yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudus shadaqati
wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, selalu Fakir ingatkan, ya, awali ibadah kita dengan taubat, akhiri ibadah kita dengan taubat. Mencaba amanna wa amila amalan salihan. Bertobatlah, ya, beramal solehlah, ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih mudah, jauh daripada keingkaran, jauh daripada keraguan, jauh daripada ketidakyakinan. Masalah ketidakyakinan ini dari dulu sampai sekarang masih saja lengket dalam diri kita. Ya, udah saya bilang paling mudah sebenarnya. Tengok ke belakang saja. Lihat ke sana ke belakang. Ya, banyak Allah tolong kita. Apa tidak kita pikirkan itu? Setan sudah berusaha menjatuhkan kita dengan menakut-nakuti kita supaya takut. Apa? Takut miskin, takut mati, takut kena penyakit. Itu bisikan mereka. Ada Allah, kenapa tidak kita mohon kepada Allah? Supaya dimudahkan sesuatu, supaya diberikan umur yang panjang dan penuh keberkahan, supaya diberikan kita menjadi orang-orang yang baik, berbudi pekerti yang baik, luhur. Bisa. Saya suka mengganggu dan membohong-bohongi kita. Ya, di Al-Baqarah 286 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Setan menjadikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruhmu berbuat keji. Pelit, kikir. Pelit kikir ini kikir dalam beramal soleh. Sedikit ibadahnya, sedikit sedekahnya, ya, banyak ragunya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang dijauhkan daripada gangguan syaitan itu orang diberikan hikmah sehingga tahu mana yang benar, mana yang enggak benar. Ya, di Al-Baqarah 269 dilanjutkan itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab, orang yang punya akal fikiran, orang yang mau memikirkan kebaikan, orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, ini dipahami. Dan setan suka ngajak teman-temannya, suka ngajak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk membuat kita ragu-ragu. Ya, Ali Imran 175 juga disampaikan di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Sungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setia mereka, teman-teman setianya. Hanya kata Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Jadi nggak benar. Ini firman ini menyampaikan bahwa itu tidak benar perilaku mereka itu. Tipuannya nggak benar. Menakut-nakuti itu dusta. Kenapa mau gitu? Ya. Nah, Fakir pernah sampaikan pola pikir di dalam dirimu yang negatif, seakan-akan tuh kamu yang berbicara, itu bukan tuh bisikan yang kau terima, yang signalmu menerimanya dan mengiyakan itu. Seakan-akan tuh dirimu, padahal tuh mereka yang membisikkan kepadamu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku
jika kamu orang-orang mukmin, takutlah kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman, orang mukmin. Ini barang gampang. Ya. Ikuti ini. Mudah. Ya. Was-was syaitan ya membuat kamu ragu. Itu bisa dihilangkan dengan beberapa hal tadi. Infak, sholat. Ya. Itu lebih utamakan. Infak, sholat. Bertaubat, berdoa. Ya. Berdoa ini setiap malam. Usahakan. Ya. Yakinlah bahwa Allah menerima doa kita. Ya. Di surat Al-Baqarah tadi ayat 146 disampaikan seperti itu. Yakinlah. Nah, yakin itu diawali dengan infak terlebih dahulu. Tambahkan sholatnya, tambahkan sunnah sholatnya. Ya, bertobatlah setiap saat. Makanya fakir berikan itu. Lagi-lagi saya bahas kembali istighfar dan sholawat itu. Tidakkah kau baca setiap hari? Itu untuk menambah keyakinanmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang aku, sungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, sesungguhnya aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Ya. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, tadi itu beriman dalam kebenaran itu apa tadi? Infak, ya, sholat, ya, bertaubat, berdoa. Mendoakan di sini mendoakan orang lain. 4 hal ini kalau lakukan, insya Allah kita akan dijauhkan daripada keraguan dan was-was syaitan. Laknatullah alaik. Ya, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk ikhlas, syukur dan sabar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami ya Allah bagi rezeki yang barakah supaya kami mudah dalam melaksanakan perintahmu, berinfak, membagikan karunia ini kepada orang yang memerlukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah rukuk dan sujud kami ya Allah, supaya kami dekat denganmu ya Allah, supaya permohonan kami kau dengarkan ya Allah. Ya Tuhan kami, lapangkan dada kami ya Allah untuk selalu memaafkan orang lain dan bertobat atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Orang-orang yang tidak berkenan kepada kami, maafkan mereka, berikan hidayah kepada mereka. Jauhkan kami daripada gangguan syaitan terkutuk sehingga kami diadu dengan mereka, saudara-saudara kami yang tidak mengetahui itu ya Allah. Diadu dengan saudara kami yang tidak mengetahui itu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami kembali dan bermohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.